Ya karena kalau misalnya aku marah harus berdarah lawannya aku bikin. Kalau nggak berdarah aku nggak puas, makanya lebih baik diem. Berdarah. Oke. Itu masalah kamu kalau misalkan emosi, tapi tadi kamu bilang juga itu masalah musuh mungkin. Nah, itu tadi oh, kamu ada bela diri nih. Oi, bela diri. Kenapa nggak kamu bela diri kamu ke abang ipar kamu? Kamu pakai. Kayak omongan kasar sih. Apa? Kayak gimana ya, kasar banget sampai nyebut-nyebut kemaluan gitu ke saya. Itu biasanya karena kenapa? Gak tahu, itu mungkin saya sering lewat depan dia ya, Oke. kayak mungkin muji-muji body dari apa gitu. Saya nggak suka, malah saya ilfil. Itu kakak iparmu sendiri loh. Suka muji-muji kamu. Abang ipar. Iya, abang iparmu. Oke. Itu muji-muji kamu sendiri. Kamu cantik gitu kali. Ada bilang gitu, kamu cantik sih dek gitu. Kamu bahenol gitu. Ya kurang lebih kayak gitu. Oke. Seksi. Di situ semua. Keluar semua gitu goda-godaan gitu. Ini serius nggak sih? Serius? Abang iparmu gitu? Ngomongin fisik gitu. Terus kamu tanggapannya apa? Kamu lempar galon atau apa? Enggak, diam aja, nunduk. Nggak suka basa-basi. Nggak kamu tanggepin dengan lontaran apa gitu? Enggak, diam. Nggak cerita ke kakak? Enggak. Sering. Jarang sih. Oke. Lebih dalam lagi deh, kita pengen tahu nih abang iparmu ini. Pernah nggak kayak dilecehkan, kayak itu kan dilecehkan verbal ya, fisik, kayak ditempel-tempelin gitu, kayak dirangkul-rangkul gitu sama abang iparmu? Cuman kalau saya lewat ya, kayak disenggol gini doang sih ini saya. Gitu. Kayak disengaja. Itu disengaja pasti, dia sih merasa disengaja itu. Iya. Padahal jalanan luas. Oke. Ada lagi? Udah itu aja. Oke. Pernah jalan bareng nggak berdua? Nggak pernah. Bertiga sama kakak? Pernah. Kemana biasanya? Jalan-jalan ke ini Bromo. Ke Bromo, ke mall gitu kali ya makan. Tapi kau berdua? Enggak. Oke. Tapi seru nih tadi, balik lagi ke masalah ngintip tadi itu. Jadi berarti intinya kamu tuh diintip sama dia di kamar mandi. Kamar mandinya cuma satu. Di ruang tamu dan kamar mandinya di tengah mungkin ya. Kamar mandi tengah. Emang pintunya itu kayak gimana sih? Maksudnya kau bisa diintip, ada bolong-bolongannya gitu. Iya, ada bolongan kecil. Di atas di atasnya itu apa atau gimana? Di tengah pintu ada bolongan kecil. Tengah pintu. Kayak disengaja itu kayaknya. Aku nggak tahu. Tapi kamu tahu ada lubang di situ? Aku juga sering lihat karena kan tiap hari mandi di situ. Masa nggak tahu lubang ada di situ? Oke. Kamu sering lihat ada lubang di itu? Nggak kebayang gitu. Oh, kalau namanya mandi kan ada namanya cewek ya kan? Cewek, gak usah cewek aja, cowok aja kadang suka was-was gitu. Ada yang ngintip nggak ya? Ada yang ngintip ya? Ada yang gantung nggak ya sih ya di atas gitu kayak kuntilanak gitu atau apa kan? Kita suka was-was juga gitu. Nggak kepikiran gitu. Oh iya ada lubang nih. Ada yang iseng nggak sih gitu? Nggak kepikiran. Enggak. Oke. Ini kita pengen tahu. Emang kalau kamu mandi, maaf, mandi polos semuanya, Iya. tanpa apa-apa. Tanpa apa-apa. Oke. Wis, menang banyak itu. Sekarang gini lah, Desi. Kamu kan tahu itu ada lubang. Ngintip juga nggak sih? Jadi sama-sama ngintip gitu. Mata ke mata dong. Iya gitu. Enggak, maksudnya kamu nggak pernah tanya gitu. Ini Kak, ini aku ada lubang sih di kamar mandi gitu. Apa di pintu kamar mandi? Nggak pernah karena itu apa sih ya? Pintu kayu baru dibikin. Oh, pintu kayu.
Oke, jadi ada bisa bikin lubang. Oke, oke. Berarti itu sering kamu dia ngintipin kamu itu. Sering. Dan kamu nggak pernah marah. Itu sekarang gini deh. Itu tadi kakak kamu nggak marah ya. Kita balik lagi flashback Hapo Channel. Itu kakak kamu nggak marah. Kamu nggak marah. Aku marahnya itu pas kabur. Diem-diem. Oke. Jadi Desi kalau marah ngambek kabur. Nggak bilang kok dia nangis lah, nggak usah marah, namanya cewek kan nangis tuh biasanya. Kok dia ngintipin aku, kok ini mau marah atau enggak? Enggak, diem. Diam aja. Diem. Hatimu terbuat dari apa sih? Kok stay cool banget gitu loh. Desi, nggak ada marah gitu, diliatin gitu, udah ketahuan begitu. Ayo coba, kamu gimana sih? Maksudnya kamu nggak marah gitu sama abangmu gitu, bang? Dia udah kalau ini pak, ini. Marahnya aku diem. Oke. Nggak peduli sama siapapun. Mereka pulang kampung aja aku nggak peduli. Kayak bukan keluarga. Kayak aku nggak anggap. Kamu keluarga, aduh, ini terlalu, ini kan tahu nggak keluarga Cemara? Tahu. Tahu. Ini keluargamu ini termasuk golongan keluarga Cemara atau keluarga neraka? Neraka. Cemara atau neraka? Neraka. Neraka. Serius? Kakakmu pulang kampung, pulang kemana? Dan kamu nggak dicuekin aja? Aku kalau mereka pulang kampung, aku nggak pernah keluar kamar. Lebaran aja aku nggak mau keluar. Nggak pernah keluar kamar lebaran. Oke, kita tanya dari dirinya si Desi aja deh. Desi, kamu karakternya seperti apa sih? Kita pengen tahu Hapo Channel. Ya gimana ya, kalau ada yang bikin salah gitu langsung dibuang aja. Buat apa ditemenin lagi kayak gitu? Buat apa balik lagi ke orang yang salah gitu? Ulang coba deh. Kalau misalnya kita balik lagi ke orang yang salah, sama aja kita nyakitin diri sendiri. Oke. Jadi, kalau misalkan ada yang salah di mata kamu, kamu lebih baik mengalah dan pergi. Iya, benar. Oke. Terus apa lagi? Ya, itu sifat kamu. Sifat kamu. Kalau emosi kamu sama juga kayak gitu. Kalau emosi tuh ke diri sendiri, nyalahin diri sendiri. Kayak gimana? Kayak mukul kaca sampai ini tangan tuh full darah semua, sama nyobek tangan. Udah bersih. Nyobek tangan? Kayak ngesilet itu sampai dagingnya pada kelihatan. Itu kenapa? Ya, masalahnya? Itu lebih ke masalah keluarga sih. Keluarga neraka? Sampai itu di kamar aku aja ada tulisan rumah bagi aku seperti neraka kayak gitu. Ini nggak suatu kebetulan loh. Ini aku bilang neraka tapi tulis kayak gitu. Iya beneran. Di kamarmu? Iya. Itu emosi kamu itu, aduh, gimana? Ada psikologis, apa namanya itu, psikolog nggak di sini? Kamu mental health kamu itu kayak, ya saya juga bukan psikolog ya, tapi kayak kamu tuh kayak dingin banget, yang aura kamu dingin loh di sini saya lihat gitu loh, dingin banget gitu. Itu kamu emosi kamu itu meluap-luap kayak misalkan kayak nggak terkeluarkan, itu tadi akhirnya kamu melukai diri sendiri. Yang paling parah itu tadi. Saya ada yang lebih parah lagi. Ada itu sih, pokoknya nggak mau keluar kamar
Pas keluar kamar tuh semua di kamar tuh udah berceceran darah. Hidup? Masih hidup kamu itu? Masih. Iya masih hidup. Pernah nggak terjun gitu? Saking keselnya terjun dari tebing gitu atau apa teriak Oh, nggak pernah. Dari Lebih ini ngurung diri. sendiri aja? Jadi 24 jam itu sampai berapa jam lah pokoknya itu kamar tuh gelap semua. Aku tidur gelap, nggak ada satupun cahaya di situ. Karena aku nggak suka cahaya, nggak suka terang. Baru ini loh, saya mendengar ada cewek seperti itu gitu, yang menyendiri, nggak takut gelap, pulang malam gitu sendirian, berani nggak? Waktu itu pas aku jadi anak trail ya, aku kan sering ya latihan-latihan cross gitu. Oke. Itu pulangnya bisa jam 10, jam 12 gitu kan. Itu pasti kan kalau di kampung kan itu isinya kan hutan semua ya, Iya. kiri kanan. Ya aku sendirian. Pernah sampai dikejar itu, nggak tahu dikejar siapa itu cowok, 2 motor. Tapi nggak bisa ngejar aku. Jadi splash. Iya, jadi adu ini. Oh, udah kecepatan naik Iya. motor. Wis, wis. Ada basic bela diri nggak, Desi? Ada. Apa? Oh, aku ada 3. Apa Ikut 3. Taekwondo, Eh, karate, Serius? sama tapak suci. ini serius. Serius. Oh, berarti itu yang membuat kamu nggak takut sama, maksudnya nggak takut lah jalan sendiri. Iya, nggak takut. Kamu udah ada kekuatan basically kamu udah ada kekuatan lah untuk bela diri berarti. Tapi kenapa hati kamu rapuh kayaknya? Ya karena kalau misalnya aku marah harus berdarah lawannya aku bikin. Kalau nggak berdarah aku nggak puas, makanya lebih baik diem. Berdarah. Oke, itu masalah kamu kalau misalkan emosi. Tapi tadi kamu bilang juga itu masalah musuh mungkin. Nah itu tadi kamu ada bela diri nih. Oh iya, bela diri. Kenapa nggak kamu bela diri kamu ke abang ipar kamu? Kamu pakai. Ya buat apa? Itu buat apa? Percuma. Percuma. Lebih baik pergi. Baik pergi. Orang kayak gitu tuh lebih baik pergi sih. Oke. Nah, selanjutnya Hapo Channel pengen tahu lagi. Nah, ini kamu intinya pernah melukai diri sendiri. Ya kan? Kalau sudah tidak menemukan jalan atau mungkin solusi, akhirnya kamu yang paling parah itu tadi itu apa sih, keluarga kamu melukai kamu itu? Kayak lewat bahasa dong sih. Kamu 5 bersaudara ini kamu yang paling dekat sama siapa sih? Paling dekat banget. Gak ada. Abang gitu. Enggak. Bang, aku nggak punya duit nih bang, mau beli bakso, transferin dong bang gitu. Ada nggak kayak gitu? Biasa ya hal-hal sepele biasanya gitu. Enggak. Nggak ada yang peduli walaupun kamu kakak. Enggak. Itu aja abang aku kan waktu itu dia tahu nih aku sendirian di sini di Jakarta pas aku kabur. 9 bulan tuh aku ngilang. Mereka kira tuh aku kerjanya jual diri di sini, padahal aku kerja di bengkel. Nah dari situ perseteruan lah gitu. Aku jadi bahan fitnahan mereka. Kamu punya saudara kok aneh ya? Aneh banget. Serius aneh. Kamu juga merasa aneh gak sih diri kamu sendiri? Aneh. Anehnya apa? Ya aku ngerasa aku kok anak yang paling kecil gitu. Kenapa aku nggak deket sama saudara aku gitu? Maksudnya kayak gimana ngajak ngumpul gitu. Nggak deket. Kayak aku sekolah juga aku daftar sendiri kuliah. Dari SMP sampai kuliah. Aku nggak pernah diantar orang tua.
Oke. Kita pengen tahu. Ada kenangan apa yang manis dari abang-abang kamu untuk kamu? Sedikit aja. Saking nggak pernahnya aku jadi lupa. Dan kakak kamu juga nggak ada kenangan yang diberikan sama kamu waktu kecil sampai saat ini? Ya waktu kecil sih kakakku yang itu ya, yang abang ipar aku yang jahat itu. Itu anak pertama. Itu lebih ke ini sih pas orang tua ibu aku lah. Ibu Oke. aku meninggal, dia kayak lebih ngebiayain aku sekolah gitu. Nah, itu kan adalah salah satu gitu loh. Sampai sekarang masih dekat. Enggak. Selesai itu deketnya pas suaminya ngintip Pak. Oh, itu pas ketahuan itu bubar semuanya. Iya bubar semuanya. Semuanya nggak ada yang deket. Satu pun nggak ada yang deket. Kalau lebaran ngumpul nggak? Lebaran ngumpul, cuman aku nggak mau keluar kamar. Oke. Jadi intinya kalau misalkan lebaran itu masih pada ngumpul lah ya, pulang ke rumah orang tua gitu kan. Oke. Luar biasa. Kita pengen tahu lagi Hapo Channel. Desi pernah pacaran nggak? Pernah. Oke. Berapa kali pacaran? Nggak tahu. Serius nih? 5 kali kurang lebih. dari SMP. Oh, dari SMP. Oke, 5 kali dalam. Oke, 5 dari SMP ya, mungkin pacaran putus. Berkesan yang mana? Apa? Yang berkesan pacaran yang mana? Maksudnya gimana? Berkesan apa yang namanya kayak lebih memperhatikan kamu, lebih menyayangi kamu? Ada sih, itu mantan terakhir aku. Mantan terakhir kamu? Iya. Coba berkesannya. Ini kan kamu dingin banget loh ini, serius. Ini apa channel? Saya aja bingung nih mau apa gitu. Dingin banget nih cewek. Dingin banget gitu. Kamu apa namanya? Kamu pacaran dengan cowok nih kan? Yang romantis yang terakhir. Mantan kamu ini. Oke, yang perhatikan kamu, yang bisa berdampingan dengan kamu. Iya. Oke, kenapa putus? Karena beda agama. Oke. Tapi intinya dari sosok aku, saya sih penasaran deh gitu, kamu pernah pacaran gak nih gitu kan? Ternyata pernah 5 lagi. 5 lagi juga. Oke. Nah, selanjutnya Hapo Channel, detik-detik terakhir lagi nih. Kita pengen tahu. Kakak kamu sudah jauh dari kamu saat ini. Seandainya pun, maaf nih, kamu kenapa-napa, keluarga kamu bakal mencari kamu atau membiarkan kamu? Aku nggak pernah bilang kalau aku kenapa-napa. Aku cari sendiri. Juang sendiri kalau misalnya aku sakit nih. Nggak pernah bilang. Pernah tuh waktu itu aku ngadu ke ayah ya. Oke. Aku sakit, sampai hidung aku berdarah. Oke. Badan udah kurus banget. Terus nyampe tuh ke saudara-saudara, mereka kira aku bohongan. Oke. Ya udah aku diam aja, nggak mau ngasih tahu kalau misalnya aku kenapa-napa. Oke. Jadi intinya kamu sendirian semuanya. Iya. Sakit pun sendirian. Makan pun sendirian. Oke, galau pun sendirian. Gabut pun sendirian, semua sendirian. Sampai di dalam kubur pun kita pasti sendirian sih pastinya gitu loh. Nah, tapi masalahnya kayak kamu kan punya abang, punya kakak, punya ini, masa nggak ada yang komplek banget di keluarga kamu gitu loh. Satu lagi, maaf banget, Hapo Channel pengen tahu. Pernah nggak terbesit di pikiran seorang Desi, ya kan, dari backgroundnya keluarganya Desi ini kan udah renggang lah. Sorry nih ya. Pernah nggak terpikir di pikirannya Desi kalau Desi ini adalah bukan anak kandung mereka? Nggak pernah sih. Nggak pernah. Nggak. Yakin kalau anak mereka. Anak mereka. Cuma itu doang. Nggak pernah dapatkan kasih saya. Iya. Oke. Sorry ya, sorry. Iya nggak apa-apa. Sorry. Ya kan maksudnya ya kita pengen tahu aja gitu loh. Maksudnya kayak
abang kamu, kakak kamu, ayah kamu bahkan gitu nggak pernah peduli sama kamu, kan pasti kan namanya manusia kan pasti ada ngebayangin gitu. Aku anak siapa? Aku ini nggak ada kepikiran seperti itu. Oke, oke. Kamu pernah nggak membantu keluarga kamu? Bantu segimana? Misalkan ayah kamu lagi sakit, atau mungkin abang kamu lagi tidak lagi kesulitan, terus kamu tolong mereka gitu? Enggak sih, karena alhamdulillah cukupan. Alhamdulillah bercukupan ke semuanya. Jadi nggak pernah saling memberatkan. Enggak. Cuma kurang kasih sayang doang. Jadi Hapo Channel, keluarga kamu itu berkecukupan semua lah ya. Oke, nggak ada yang kekurangan. Enggak. Cuma kurangnya itu di keluarga kalian itu cuma harmonisnya itu nggak ada. Iya benar. Saling memperhatikan itu tidak ada. Enggak ada. Sedih nggak? Sedih, lebih ke cinta dunia kataku mereka. Cinta dunia. Ya maksudnya kan ibu udah nggak ada nih, ibu Oke. udah nggak ada. Bahkan ke kuburan aja nggak ada yang mau. Kayak pulang kampung nih, udah pulang kampung nih, rumah di Jakarta, pulang kampung kan dari sini ke ini ke kampung kan pasti 3 hari 4 hari. Terus di sana pasti 2 minggu 3 minggu, itu nggak ada sama sekali ke ini kuburan. Oke. Gak ada yang ziarah ke ibu kamu? Enggak. Anak-anaknya juga? Enggak. Kalau aku tiap Jumat ke sana. Bahkan pernah tidur di situ sampai maghrib. Kangen? Oke. Berarti kamu lebih sayang ibu kamu berarti? Oke, kita pengen tahu dulu sejarahnya almarhum inilah selama semasa hidup sayang sama kamu. Sayang banget, lebih mirip mukanya ke aku. Aku mirip banget sama mamaku, 11-12. Oke. Intinya ibu lebih sayang lah dulu yang masa-masa hidup sayang banget sama Desi. Iya, sayang banget. Oke, kalau gitu. Ada unek-unek nggak untuk terakhir kali untuk keluarganya Desi? Terutama untuk ayah mungkin ada kata-kata nggak? Atau untuk ibu tiri kamu mungkin? Kayak untuk ada nggak ya, pengen disampaikan ke orang tuanya Desi? Kalau untuk ayah sehat selalu ya, sehat selalu kalau aku jauh gitu. Oke, masih sehat kan? Alhamdulillah. Tidak ada sakit-sakit? Sakit sih sakit. Tapi jauh dari kamu? Jauh. Oke, ulang lagi deh. Yang romantis deh, berkata nih buat ayah. Coba ulang lagi buat ayah gitu. Coba kita pengen tahu. Buat ayah sehat selalu di sana. Jangan lupa sholat, lebih ke ini mendekatkan diri ke Tuhan. Jangan lupa makan. Iya, jaga kesehatan lah Jaga pokoknya di kesehatan. sana. Jaga diri. Iya, jaga diri. Oke, untuk ibu tirimu? Enggak mau ngucapin. Satu kata aja untuk ibu tirimu. Enggak ada. Satu kata loh. Aku benci ibu tiri aku. Itu aja. Untuk saudara-saudaramu? Enggak suka. Saudara kandungmu loh. Ya, enggak usah. Abang? Enggak mau. Gak ada kata-kata yang tersimpan di dalam ini mumpung di sini loh. Mungkin mereka melihat nanti suatu saat atau apa gitu loh. Ternyata kan kamu punya ada apa yang namanya yang kamu simpan selama ini. Ini detik terakhir kita pengen tahu gitu loh. Yang apa yang namanya yang pengen kamu utarakan deh gitu loh, kayak ke abang kamu mumpung di sini ya kan. Kita tar dulu ya Dea, maksudnya kayak selama ini yang kamu pendam, selama ini yang kamu simpan di relung hati kamu yang paling dalam gitu kan, ya mungkin ya kita nggak tahu ya, mungkin mereka nonton atau apa, atau lagi nggak tahu, lihatlah kamu di sini
Coba deh keluarin apa yang pengen kamu sampaikan ke abang-abang kamu, kakak kamu, terutama nggak usah semua mungkin, terutama yang selalu kamu pikirkan deh. Kalau menurut aku lebih jaga mulut sih. Jangan suka memfitnah orang. Oke. Nggak semua orang yang merantau itu kerjaannya jelek. Kayaknya ini tertuju ke kamu kayaknya fitnahnya. Iya. Oke, ada lagi? Udah. Itu aja. Oke. Satu lagi kita pengen tahu. Apa yang ada di benaknya Desi saat ini? Tujuan hidupnya Desi mau dibawa kemana? Tujuan hidup sih mau dibawa ke ini, ke negeri Sakura. Wih, serius? Serius. Oke, mau terbang ke sana? Iya. Oke, itu tujuan hidup kamu saat ini sekarang? Iya. Ya, ke Sakura. Iya. Mau metik bunga sakura kan? Taruh di sini biar merah-merah gitu, pink gitu. Boleh tahu nggak? Kita boleh tahu nggak apa channel? Ke sana mau ngapain deh? Mau kerja. Kerja lah ya intinya. Oke lah. Oke, Hapo Channel. Sepertinya itu aja yang kita korek dari Desi, atau mungkin yang kita tahu dari kehidupan Desi, ya. Ya Desi ya. Iya benar. Desi yang sangat kompleks, sangat pelik, sangat luar biasa dan super cool, dingin dan luar biasa sih ceritanya, ya. Dan saya juga baru dengar gitu loh, ada yang keluarga adalah neraka. Itu benar kamu bilang seperti itu? Iya benar. Benar nggak nih? Bener, boleh ntar aku foto. Minta foto sama ayah. Ada tulisan di kamar gitu. Kamu tulis di kamar kamu? Iya. Semua yang masuk ke situ ngelihat, ngebaca. Saking ininya kamu ya? Saking bencinya sama keluarga ya? Apa sih, entar dulu kita dikit lagi nih. Apa yang kamu nggak dapatkan sih dari keluarga itu? Kasih sayang doang ya? Iya, kasih sayang. Kalau misalnya mereka buat salah tuh kayak, oh ini ganti maafnya tuh dibuat jadi uang. Jadi kalau misalnya aku mau maafin mereka, aku dikasih uang. Lebih ke uang terus, padahal aku nggak butuh uang. Tuh, ibu-ibu, bapak-bapak, siapapun yang ada yang di sana. Karena uang bukan segalanya, ya kan? Uang ya mungkin bisa membuat orang berbahagia. Ya ada juga yang tidak, uang juga tidak bisa membuat orang bahagia, gitu loh. Banyak kejadian banyak punya uang ternyata kesandung kasus, ya gitu kan. Intinya keluarga harmonis yang sangat dibutuhkan ya. Oleh kamu saat ini, kasih sayang orang tua, abang. Oke lah Dek, ya terima kasih sudah bergabung di Hapo Channel. Terima kasih sudah berbagi pengalaman hidup kamu, ya sangat luar biasa sekali. Dan untuk kalian semuanya, ya ambillah hikmahnya dari pelajaran dari sosok Desi. Kalau memang ada hikmahnya, pelajarannya. Tapi kalau memang tidak ada, ya sudahlah, anggap aja just content. Tapi ini real gitu loh. Ini real. Ini pertama kali kita ketemu kan? Iya, baru pertama. Pertama kali kita ketemu, dan dia pertama kali cerita, dan saya tidak tahu ceritanya seperti apa. Tidak ada di skrip di sini, tidak ada apa-apa di sini, biar kalian yakin. Ya jadi apa yang ada di otak saya itu yang saya tanya. Jadi ya buat kalian semuanya, ya ambil aja hikmahnya, ambil pelajarannya, dan terutama untuk orang tua yang ada di luar sana mungkin yang sedang menonton ini, ya jaga anak kalian, kasih sayang yang mungkin mereka butuhkan gitu loh. Karena mungkin ya balik lagi tadi dari Desi ini bilang, ya uang bukan segalanya untuk bisa membahagiakan gitu loh kan. Ya kasih sayang sih dari sosok orang tua, ya yang itu mungkin yang tidak bisa didapatkan dari Desi untuk saat ini. Ya untuk kamu deh, ya semangat ya, selamat, semakin jauh dong berarti ya. Kamu meninggalkan keluarga. Iya. Gak sedih? Enggak. Tetap Karena kalau misalnya aku pulang juga yang aku temuin teman batu nisan. ya ibu kamu. Iya, maksudnya ngapain aku ke rumah, udah nggak ada, harmonis sudah nggak ada, ibu udah nggak ada,
kasih sayang ayah juga udah nggak ada, mending jauh. Oke, kalau gitu ya sukses selalu buat kamu lah intinya ya Desi ya. Desi Carlos Nicholas. Ya. Oke. Kamu masih panjang perjalanannya, umur kamu masih belia, masih muda, intinya bisa jaga diri aja sih. Ya, jaga diri, jaga sikap, jaga semuanya biar tidak kena fitnah lagi, biar bisa mematahkan fitnah dari saudara-saudara kamu mungkin. Ya, intinya sih seperti itu, dan semoga kamu bisa mendapatkan kebahagiaan dari seseorang yang bisa menjaga hidup kamu sih. Ya, buat kalian semuanya orang tua terutama saya danger sekali buat kalian semuanya, jaga anak kalian, berikan kasih sayang, berikan rangkulan, itu aja sih ya, karena ya inilah salah satu contoh yang ada di sekitar kita, yang ada cerita kehidupan di sekitar kita, sosok Desi yang sudah bercerita di Hapo Channel. Dan sekali lagi ya ambil pelajarannya, ambil hikmahnya, kalau tidak ada ya udah skip aja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah selalu mendukung Hapo Channel, terima kasih sudah selalu subscribe, komen, dan saya Herni dan Desi mengucapkan terima kasih. See you. See you. Bye bye.